Bapak dan Ibu yang saya hormati, di usia kita sekarang hidup sering terasa lebih tenang, namun juga lebih sunyi. Rumah yang dulu ramai kini pelan-pelan menjadi tempat untuk merenung, mengenang, dan beristirahat dari panjangnya perjalanan hidup. Di balik ketenangan itu, ada ruang kecil dalam hati yang masih merindukan sesuatu, bukan kemewahan, bukan keramaian, tetapi kehangatan seorang teman berbagi. Kehangatan seseorang yang bisa diajak bercerita sambil minum teh. Seseorang yang hadir bukan untuk mengubah hidup kita, tetapi untuk menemani langkah-langkah yang tersisa. Bapak dan Ibu, sebelum kita masuk lebih jauh, saya ingin tahu, sekarang Bapak dan Ibu tinggal di mana? Tuliskan di kolom komentar ya. Siapa tahu kita bisa saling menyapa, saling mendoakan, bahkan mungkin saling menguatkan hati. Saya senang sekali jika ruang kecil di video ini bisa menjadi tempat Bapak dan Ibu merasa tidak sendirian. Karena semakin banyak kita saling menyapa, semakin hangat pula suasana yang kita bangun bersama. Kadang orang-orang berpikir bahwa di usia 60 tahun, seseorang tidak lagi butuh cinta atau perhatian. Seolah-olah hati ikut menua dan tidak punya keinginan apa-apa, padahal tidak begitu. Justru di usia ini, hati lebih lembut, lebih peka, dan lebih merindukan ketenangan. Kita tidak lagi ingin cinta yang penuh drama seperti anak muda, tapi cinta yang membuat dada terasa lega. Banyak bapak dan ibu yang menahan diri untuk bertanya, apakah saya masih pantas bahagia? Dan saya ingin mengatakan dengan lembut, tentu saja pantas. Saya pernah bertemu seorang bapak berusia 63 tahun, namanya Pak Rahman. Beliau pernah berkata begini, saya bukan butuh istri, saya butuh teman bicara. Kalimat sederhana, tetapi begitu dalam. Di usia senja yang kita cari bukan lagi kekaguman, bukan kesempurnaan, tetapi kebersamaan. Seseorang yang mau mendengar cerita lama kita dengan sabar, seseorang yang mau menemani saat malam terasa panjang. Inilah alasan mengapa banyak lansia masih membuka hati pada kemungkinan menikah lagi. Karena sebenarnya bapak dan ibu, kebahagiaan itu tidak punya syarat umur. Rambut boleh memutih, langkah boleh melambat, tapi hati tetap punya hak untuk merasa dicintai. Banyak pasangan lansia yang baru menikah menemukan bahwa justru di usia ini hubungan terasa lebih damai. Tidak ada lagi persaingan ego, tidak ada ambisi yang terlalu tinggi. Yang ada hanyalah keinginan untuk saling menemani, saling menjaga, dan saling menguatkan sampai kapanpun Tuhan mengizinkan, dan itu adalah bentuk kebahagiaan yang sangat indah. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ketika seseorang memasuki usia 60 tahun, keputusan untuk menikah kembali bukanlah hal yang mudah. Ada banyak rasa yang bercampur menjadi satu, antara harapan dan ketakutan, antara ingin melangkah namun hati masih ragu. Kita sudah melewati banyak pengalaman hidup, sehingga wajar jika setiap keputusan dipikirkan dengan sangat hati-hati, termasuk keputusan untuk membuka hati kembali. Karena di usia ini, kita tidak mengejar kesempurnaan, kita hanya ingin ketenangan. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu untuk sedikit berbagi. Saat mendengar topik menikah di usia 60, apa yang terlintas di pikiran Bapak dan Ibu? Apakah ragu, takut, atau justru merasa itu hal yang wajar? Tuliskan di kolom komentar ya, tidak harus panjang. Kita di sini saling mendukung, bukan menghakimi. Kadang membaca komentar orang lain saja sudah membuat hati terasa lebih ringan. Karena kita tahu ternyata banyak yang merasakan hal yang sama. Salah satu ketakutan terbesar yang sering dirasakan lansia adalah rasa takut tidak pantas. Banyak yang berkata, saya sudah tua, siapa yang mau menerima kondisi saya? Padahal, Bapak dan Ibu, cinta di usia 60 bukan lagi tentang fisik atau harta. Justru ketulusan menjadi hal paling berharga. Jika ada seseorang yang hadir dan menyukai kita apa adanya, bukankah itu pertanda ia melihat hati kita, bukan tubuh kita? Kita tidak perlu sempurna untuk dicintai. Kita hanya perlu menjadi diri sendiri, dengan kesederhanaan dan pengalaman hidup yang kita punya. Ketakutan berikutnya adalah rasa takut kehilangan lagi. Banyak bapak dan ibu pernah merasakan duka yang dalam karena kehilangan pasangan hidup. Luka seperti itu tidak mudah sembuh. Jadi ketika ada peluang kebahagiaan baru, hati ini justru semakin waspada. Bagaimana kalau saya kehilangan lagi? Atau bagaimana kalau saya harus merasakan sakit yang sama? Tetapi bapak dan ibu, hidup tidak selalu meminta kita untuk melupakan masa lalu. Hidup hanya meminta kita untuk memberi kesempatan kecil kepada kebahagiaan yang datang dengan cara berbeda. Selain itu, ada juga kekhawatiran soal kesehatan. Banyak yang merasa tidak mampu atau khawatir menjadi beban. Namun menikah di usia senja bukan tentang tenaga yang kuat atau kemampuan fisik yang besar. Ini tentang saling menjaga, saling mendampingi, dan saling menguatkan. Kadang, hanya ada teman yang mengingatkan, untuk minum obat saja sudah cukup membuat hidup terasa lebih ringan. Menikah di usia 60 bisa menjadi bentuk kerjasama yang paling lembut, paling pelan, dan paling penuh ketulusan.
Bapak dan Ibu yang saya hormati, banyak orang mengira bahwa menikah di usia 60 itu terlambat. Namun kenyataannya banyak pasangan lansia justru merasakan kebahagiaan yang berbeda setelah menikah di usia senja. Kebahagiaan yang lebih tenang, tidak tergesa-gesa, dan tidak penuh tuntutan. Karena di usia ini kita sudah paham bahwa yang paling berharga bukan lagi harta, bukan kemewahan, tetapi ketenangan hati. Kita tidak lagi mengejar hal-hal besar, tetapi menikmati hal-hal kecil yang dulu sering terlewat. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin bertanya kepada Bapak dan Ibu. Menurut Bapak dan Ibu, apa hal paling penting dalam hubungan di usia sekarang? Apakah kesabaran pengertian? Atau cukup ada teman ngobrol saja sudah terasa bahagia? Boleh tuliskan di komentar ya. Jawaban Bapak dan Ibu mungkin akan menguatkan penonton lain yang sedang mempertimbangkan membuka hati kembali. Sering kali kebijaksanaan Bapak dan Ibu bisa menjadi pelajaran berharga bagi orang lain. Salah satu alasan pernikahan di usia 60 bisa lebih bahagia adalah karena sudah tidak ada lagi ambisi besar yang membuat hubungan tegang. Kita tidak lagi memikirkan karir, persaingan, atau pencapaian seperti saat muda. Yang kita inginkan hanyalah kedamaian. Banyak pasangan lansia merasakan bahwa hubungan mereka jauh lebih stabil, karena keduanya sudah sama-sama lelah dengan pertengkaran yang tidak perlu. Yang tersisa hanyalah niat tulus untuk saling menjaga dan saling menghormati. Selain itu, di usia ini kita sudah lebih memahami apa itu cinta yang sebenarnya. Bukan lagi perasaan yang menggebu-gebu, tetapi perhatian kecil yang tulus. Cinta di usia 60 bisa terlihat dari hal sederhana. Memastikan pasangan makan tepat waktu, menyiapkan air minum, menemani saat kontrol kesehatan, atau sekadar duduk berdampingan tanpa banyak bicara. Bentuk kasih sayang seperti ini seringkali terasa lebih dalam daripada ucapan romantis yang berlebihan, karena ketulusan itu terasa, meski tidak diucapkan. Dan yang paling indah, Bapak dan Ibu, cinta di usia senja tidak lagi menuntut kesempurnaan. Di usia muda kita sering berdebat karena hal kecil, sering ingin menang sendiri. Tapi di usia 60, hati sudah lebih lembut. Kita lebih mudah memaafkan, lebih mudah mengalah, karena kita tahu hidup tidak selamanya panjang. Justru perasaan ingin menemani sampai akhir itu membuat hubungan menjadi sangat hangat. Ada rasa syukur yang besar ketika bangun pagi dan melihat ada seseorang yang tersenyum kepada kita. Bapak dan Ibu yang saya hormati, meskipun menikah di usia 60 tahun bisa membawa banyak kebahagiaan, tentu saja ada tantangan yang perlu dipahami bersama. Tidak semua jalan akan mulus, dan tidak semua orang akan memahami keputusan kita. Tetapi justru karena tak ada perjalanan hidup yang sempurna, kita belajar untuk menjalaninya dengan hati yang lebih sabar. Di usia ini, setiap langkah yang kita ambil lebih banyak didasarkan pada ketenangan, bukan pada rasa ingin membuktikan sesuatu. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin bertanya pelan-pelan kepada Bapak dan Ibu. Jika suatu saat Tuhan memberi kesempatan untuk hidup bersama seseorang lagi, tantangan apa yang kira-kira paling Bapak dan Ibu pikirkan? Apakah penerimaan keluarga? Apakah masalah kesehatan? Atau mungkin rasa takut tidak bisa beradaptasi? Boleh tuliskan di kolom komentar ya. Siapa tahu ada penonton lain yang merasakan hal sama, dan Bapak serta Ibu bisa saling menguatkan satu sama lain. Salah satu tantangan terbesar menikah di usia senja adalah penerimaan keluarga. Anak-anak kadang merasa khawatir, takut orang tuanya terluka, atau merasa keputusan itu datang tiba-tiba. Namun Bapak dan Ibu penting untuk diingat bahwa komunikasi, meski sederhana, bisa membantu menjernihkan banyak hal. Tidak perlu memaksa mereka setuju. Cukup jelaskan bahwa keputusan ini bukan karena kesepian semata, tetapi karena ingin memiliki teman hidup yang bisa saling menjaga. Keputusan penuh kasih seperti ini layak dihormati, bukan disalahartikan. Tantangan berikutnya adalah menyesuaikan diri. Di usia 60, kita sudah terbiasa dengan rutinitas masing-masing. Cara makan berbeda, cara tidur berbeda, bahkan cara menyimpan barang pun berbeda. Tapi Bapak dan Ibu, bukankah hidup selalu tentang belajar? Menikah di usia ini bukan tentang menyatukan kebiasaan, tetapi saling memahami. Bila kita menerima pasangan apa adanya, tanpa memaksa mereka mengikuti pola kita, maka hubungan akan terasa jauh lebih damai. Penyesuaian tidak harus cepat, yang penting dilakukan dengan hati yang lapang. Dan tentu saja, ada tantangan mengenai kesehatan. Kita tak bisa lagi bergerak secepat dulu, tidak bisa bekerja sekeras dulu. Tapi justru disinilah keindahannya. Menikah di usia 60 membuat kita memiliki seseorang yang mengingatkan untuk minum obat, menemani saat kontrol ke dokter, atau memberi semangat ketika badan terasa lemah. Kesehatan bukan hal yang harus ditakuti. Kesehatan adalah alasan untuk saling menjaga lebih baik. Bila dijalani bersama, tantangan ini justru bisa makin menguatkan hubungan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ketika seseorang memasuki usia 60 tahun,
makna kebersamaan berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih dalam. Di masa muda, kita sering menganggap kebersamaan itu biasa saja. Kita sibuk bekerja, sibuk mengurus rumah, dan jarang menyadari betapa berharganya ditemani seseorang. Namun di usia senja, ketika langkah mulai pelan dan waktu terasa lebih tenang, kebersamaan menjadi harta yang tak ternilai. Ada perasaan hangat ketika bangun pagi dan melihat ada seseorang yang menyapa, walau hanya dengan senyum kecil. Sebelum kita lanjut, saya ingin bertanya pelan-pelan kepada Bapak dan Ibu. Apa arti kebersamaan bagi Bapak dan Ibu di usia sekarang? Apakah sekadar duduk berdampingan? Apakah teman bercerita? Atau mungkin seseorang yang mengingatkan kapan harus minum obat? Boleh tuliskan di komentar ya. Jawaban Bapak dan Ibu bisa memberi kekuatan kepada penonton lain yang mungkin merasa sendirian. Kadang satu kalimat dari Bapak dan Ibu bisa menenangkan hati orang lain yang sedang goyah. Di usia 60 tahun, kebersamaan bukan lagi tentang bepergian jauh atau melakukan hal besar. Kebersamaan adalah hal-hal kecil yang justru paling berarti. Mengupas buah bersama, saling menyuapi sedikit nasi, atau sekadar mematikan lampu sebelum tidur sambil berkata, "Sudah waktunya istirahat." Hal-hal sederhana seperti ini ternyata memiliki kekuatan besar. Ia membuat kita merasa dibutuhkan, dihargai, dan tidak sendirian dalam menjalani hari-hari yang kadang terasa panjang. Ada juga nilai yang sering terlupakan, kebersamaan memberi rasa aman. Di usia muda, kita tidak memikirkan hal-hal seperti jatuh di kamar mandi, tekanan darah naik, atau kaki tiba-tiba lemas. Namun di usia senja, hal-hal kecil seperti itu bisa menimbulkan rasa takut. Ketika ada seseorang yang bersedia membantu, memegang tangan, atau sekadar mendampingi, dunia terasa lebih ringan. Kita merasa tidak sedang berjuang sendirian. Rasa aman seperti ini sulit dijelaskan dengan kata-kata, tapi sangat terasa oleh hati yang sudah banyak melalui suka dan duka. Dan yang paling indah, Bapak dan Ibu, kebersamaan di usia 60 bukan lagi tentang masa depan yang panjang, tetapi tentang menjalani hari ini dengan penuh syukur, tentang menikmati napas yang masih diberi, menikmati senyuman, menikmati percakapan kecil. Kadang hanya duduk berdua sambil memandang langit sore saja sudah cukup membuat hati tenang. Inilah kenapa banyak lansia yang berkata, "Saya tidak butuh banyak, cukup ada teman hidup yang menemani." Kebersamaan di usia senja bukan hanya indah tapi juga menjadi doa yang diam-diam dipanjatkan banyak hati. Bapak dan Ibu yang saya hormati, banyak orang mengira menikah di usia 60 itu hanya perkara ingin ditemani. Padahal, di balik keputusan itu ada perjalanan panjang yang sering penuh ketakutan dan keraguan. Tidak sedikit yang berkata, apakah saya masih pantas? Apakah keluarga akan menerima? Apakah saya bisa memberi kebahagiaan? Pertanyaan-pertanyaan ini muncul bukan karena kurang percaya diri, tetapi karena usia membuat seseorang semakin berhati-hati. Di usia senja, orang tidak ingin menyusahkan, tidak ingin menjadi beban, dan tidak ingin membuat masalah baru. Ini adalah perasaan yang sangat manusiawi. Saya ingin bertanya pelan-pelan kepada Bapak dan Ibu. Kalau boleh jujur, ketakutan apa yang pernah Bapak dan Ibu rasakan di usia sekarang? Apakah takut kesehatan menurun, takut tidak cocok, atau takut anak tidak setuju? Boleh tuliskan sedikit di komentar ya. Komentar Bapak dan Ibu bisa menjadi pelipur lara bagi yang sedang mengalami hal serupa. Kadang, hanya dengan membaca kisah orang lain, hati kita jadi lebih tenang dan merasa, oh, ternyata saya tidak sendirian. Keraguan terbesar yang sering muncul adalah soal keluarga. Banyak orang usia 60 takut menikah lagi karena khawatir anak-anak merasa tidak nyaman. Mereka takut dianggap lebih memikirkan diri sendiri. Apalagi jika pasangan yang dipilih adalah seseorang yang baru dikenal. Namun Bapak dan Ibu, tidak ada yang salah dengan mencari kebahagiaan yang membuat hati lebih damai. Keluarga yang bijak biasanya akan mengerti bahwa orang tua juga manusia. Mereka juga butuh ditemani, butuh diperhatikan, dan butuh tempat pulang secara emosional. Ada juga kekhawatiran tentang kesehatan. Bagaimana kalau saya tiba-tiba sakit? Bagaimana kalau saya merepotkan? Pikiran seperti ini sangat sering ditemui. Di usia muda sakit dianggap hal biasa, tapi di usia senja, sakit sering terasa menakutkan. Namun justru disinilah pernikahan usia 60 punya keindahan. Dua orang yang sama-sama rapuh, saling menguatkan, mereka tidak menuntut kesempurnaan. Mereka hanya ingin saling menjaga dan saling membersamai selama Tuhan masih mengizinkan. Dan akhirnya, Bapak dan Ibu, keraguan itu sebenarnya bukan tanda kita lemah, tetapi tanda bahwa kita ingin membuat keputusan yang baik. Menikah di usia 60 bukan perkara mengejar masa depan yang panjang, tetapi tentang memberi ketenangan pada hati di sisa usia. Orang-orang yang berani menikah di usia senja biasanya adalah mereka yang telah melewati banyak badai, banyak kesedihan, dan akhirnya memilih untuk memberi kesempatan baru pada diri sendiri. Dan itu bukan hal yang memalukan, itu adalah bentuk keberanian.
Bapak dan Ibu yang saya hormati, salah satu bagian tersulit ketika memutuskan untuk menikah di usia 60 adalah bagaimana menyampaikan hal itu kepada anak-anak. Banyak orang tua merasa sungkan, merasa khawatir anak-anak kecewa, atau bahkan takut dianggap egois. Padahal keputusan di usia ini bukan untuk mengikuti hawa nafsu atau keinginan sesaat. Justru keputusan ini biasanya datang dari hati yang sudah matang, tenang, dan penuh pertimbangan. Di usia 60, seseorang tidak lagi mengejar hal duniawi, tetapi mencari kedamaian batin dan teman untuk saling menguatkan. Bapak dan Ibu, kalau boleh saya bertanya pelan-pelan. Bagaimana hubungan Bapak dan Ibu dengan anak-anak selama ini? Apakah dekat atau justru agak menjaga jarak? Boleh tulis di komentar ya, supaya saya tahu situasi Bapak dan Ibu. Setiap keluarga memiliki caranya sendiri dalam memahami kebahagiaan orang tua. Dan mungkin dengan berbagi cerita, Bapak dan Ibu bisa menemukan kekuatan baru untuk menjelaskan keputusan ini dengan tenang. Salah satu cara yang paling lembut adalah dengan bercerita, bukan mengumumkan. Ajak anak mengobrol seperti biasa, lalu perlahan buka hati. Ceritakan bahwa usia membuat kebutuhan emosional menjadi berbeda. Bahwa kerinduan akan teman berbicara, teman beribadah, atau teman berjalan pagi bukanlah hal yang memalukan. Jika anak-anak melihat ketulusan itu, biasanya hati mereka akan lebih mudah luluh. Karena sejatinya, anak-anak ingin orang tuanya bahagia, meski terkadang mereka butuh waktu untuk memahami. Ada pula keluarga yang awalnya menolak keras, bukan karena tidak ingin orang tua bahagia, tetapi karena mereka takut orang tua terluka. Takut terjadi masalah, takut pasangan baru tidak tulus, takut ada kepentingan yang tersembunyi. Dan ini wajar sekali, justru penolakan itu sering muncul dari rasa cinta. Maka cara menghadapi mereka bukan dengan marah, bukan dengan membantah, tetapi dengan sabar dan menjelaskan pelan-pelan. Tunjukkan bahwa keputusan ini bukan terburu-buru, bukan tanpa pertimbangan, dan bukan karena kesepian semata, tetapi sebagai bentuk syukur dan harapan akan hidup yang lebih terjaga. Dan pada akhirnya, Bapak dan Ibu, yang paling penting adalah ketenangan hati. Anak-anak yang mencintai orang tuanya, lambat laun akan menerima jika melihat bahwa keputusan itu membawa kedamaian. Jangan takut untuk memperjuangkan kebahagiaan yang membawa kebaikan. Tuhan memberi usia panjang bukan hanya untuk menunggu waktu, tetapi agar hati dapat merasakan cinta dengan cara yang lebih dewasa. Jika pernikahan itu membuat Bapak dan Ibu lebih tenang, lebih terurus, dan lebih bahagia, maka itu sudah cukup menjadi alasan untuk melangkah. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ketika seseorang memutuskan untuk menikah di usia 60, ada satu hal penting yang sering terlupakan. Menata ulang harapan. Di usia muda, pernikahan biasanya penuh mimpi besar, rumah baru, anak-anak, karir, dan masa depan yang panjang. Namun di usia kita sekarang, harapan itu berubah bentuk. Bukan lagi soal mengejar dunia, tetapi soal menjaga hati, menjaga kesehatan, dan menikmati kebersamaan yang sederhana. Di usia ini, kedamaian menjadi harapan paling utama, bukan kemewahan. Bapak dan Ibu, saya ingin tahu, hal apa yang paling Bapak dan Ibu harapkan jika suatu hari memiliki pasangan lagi? Apakah ingin ada teman ngobrol? Teman pergi berobat, teman sarapan? Atau sekadar teman duduk di teras sambil mendengar burung pagi? Boleh tuliskan sedikit di komentar ya. Dengan berbagi harapan seperti ini, hati Bapak dan Ibu bisa merasa lebih ringan. Kadang kita hanya butuh mengatakan apa yang kita inginkan, agar kita sadar bahwa tidak ada yang salah dengan kebutuhan itu. Menata harapan di usia 60 berarti menerima kenyataan bahwa hidup mungkin tidak selalu ideal. Ada hari ketika tubuh terasa kuat, dan ada hari ketika lutut sulit diajak kompromi. Ada waktu ketika pasangan sangat perhatian, dan ada waktu ketika kesalahpahaman kecil bisa muncul. Namun Bapak dan Ibu itu semua sangat wajar. Yang penting adalah kesiapan kita untuk saling memahami dan saling menghormati. Menikah di usia ini bukan untuk mencari pasangan sempurna, tetapi untuk menemukan seseorang yang mau berjalan beriringan dengan langkah yang pelan namun tulus. Banyak orang takut berharap karena takut kecewa. Tapi justru di usia senja, harapan yang sederhana bisa membawa kebahagiaan besar. Harapan seperti memiliki teman yang mau mendengarkan, yang mau menenangkan ketika cemas, atau yang mengingatkan untuk minum obat. Harapan semacam ini bukanlah kelemahan, melainkan kebutuhan manusiawi. Dan ketika dua orang saling memberi dukungan seperti itu, rumah tangga akan terasa hangat meski tidak megah. Dan akhirnya Bapak dan Ibu, menata harapan berarti membuka pintu baru di dalam hati. Tidak perlu harapan yang terlalu tinggi. Cukup berharap agar hubungan yang dibangun bisa membawa ketenangan, bukan kegelisahan. Cukup berharap agar kebersamaan membawa senyum, bukan tangis. Karena di usia kita sekarang, kebahagiaan bukan lagi tentang banyaknya hal yang dimiliki, tetapi tentang ketulusan hati yang mau saling menemani.
Jika itu yang Bapak dan Ibu dapatkan, maka pernikahan di usia 60 adalah anugerah yang sangat berharga. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ketika memasuki pernikahan di usia 60, ada satu hal yang sangat penting untuk dijaga, keharmonisan. Di usia ini, pernikahan tidak lagi dipenuhi ambisi, bukan pula tentang meraih banyak hal baru. Justru yang kita cari adalah ketenangan dan merasa diterima apa adanya. Keharmonisan bukan muncul dari hal besar, tetapi dari perhatian kecil yang dilakukan setiap hari. Senyuman pagi, sapaan hangat, atau sekadar duduk berdua tanpa berkata apa-apa sudah cukup membuat hati terasa damai. Saya ingin bertanya pelan-pelan kepada Bapak dan Ibu, kebiasaan kecil apa yang biasanya membuat hati Bapak dan Ibu merasa hangat? Apakah minum teh bersama, jalan pagi berdua, atau sekadar mendengarkan cerita pasangan? Boleh tuliskan di komentar ya. Dengan berbagi hal-hal kecil seperti itu, kita bisa saling menginspirasi. Karena seringkali kebahagiaan terbesar justru terletak pada ritual sederhana yang dilakukan bersama orang yang tepat. Menjaga keharmonisan di usia 60 juga berarti menerima bahwa kita dan pasangan sama-sama memiliki masa lalu. Ada kenangan yang sulit dilupakan, ada luka yang mungkin masih terasa, dan ada kebiasaan yang sudah terbentuk sejak muda. Bukan tugas kita untuk mengubah semuanya. Yang penting adalah bagaimana kita belajar memahami batas, menghargai ruang pribadi, dan mengingat bahwa setiap orang membawa perjalanan hidupnya masing-masing. Di usia ini, pengertian jauh lebih berharga daripada perdebatan. Selain itu, keharmonisan juga tumbuh dari saling menjaga kesehatan. Bukan berarti harus melakukan olahraga berat atau pola makan yang ekstrim, tetapi sekadar saling mengingatkan untuk minum obat, menemani ketika periksa kesehatan, atau menyiapkan makanan yang lebih sehat sudah menjadi bentuk cinta yang sangat besar. Banyak pasangan usia senja merasa lebih tenang ketika tahu ada seseorang yang memperhatikan kondisi mereka, meski hanya melalui hal-hal kecil. Dan akhirnya, Bapak dan Ibu, keharmonisan di usia 60 adalah tentang kesabaran dan ketulusan. Tidak perlu memaksakan diri menjadi sempurna. Cukup hadir, cukup mendengarkan, cukup saling menguatkan. Ketika dua hati yang sudah matang bertemu, mereka tidak lagi bertarung untuk menang, tetapi berusaha untuk saling menjaga. Itulah keindahan pernikahan usia senja. Keduanya tahu bahwa waktu tidak lagi panjang, sehingga setiap hari diperlakukan dengan lebih lembut dan penuh syukur. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kita telah berbicara panjang tentang perjalanan hati di usia 60 tahun. Tentang ketakutan, tentang keraguan, tentang harapan, dan tentang keberanian untuk membuka diri kembali pada cinta. Banyak orang mengira bahwa usia senja adalah masa untuk berdiam diri, menunggu waktu, atau menjalani hari tanpa perubahan. Padahal bagi sebagian orang, usia 60 justru menjadi awal dari babak baru yang lebih tenang, lebih dewasa, dan lebih penuh makna. Dalam diam, Tuhan kadang menghadirkan seseorang yang mampu mengusap luka lama dan membawa cahaya baru ke dalam hidup. Bapak dan Ibu, sebelum kita menutup pembahasan hari ini, saya ingin bertanya pelan-pelan. Jika diberi kesempatan membangun kebahagiaan baru, apa yang paling Bapak dan Ibu inginkan? Apakah ketenangan batin, teman berbicara, atau seseorang yang memegang tangan saat tubuh mulai lemah? Boleh tuliskan di komentar ya. Dengan berbagi keinginan itu, semoga hati Bapak dan Ibu merasa diterima dan dipahami. Karena tidak ada yang salah dengan sebuah harapan, selama harapan itu membawa kebaikan. Pernikahan di usia 60 bukan tentang mengejar masa depan yang panjang, tetapi tentang memberi makna pada setiap hari yang tersisa, tentang merawat hati agar tidak sendiri, tentang menjaga tubuh agar lebih kuat karena ada yang menemani, tentang menjalani hidup dengan seseorang yang tidak menuntut kesempurnaan, tetapi mau berbagi waktu dan perhatian. Dua orang yang bertemu di usia senja biasanya sudah melalui banyak badai hidup. Mereka tidak lagi mencari kesempurnaan, tetapi mencari kedamaian yang tulus. Dan Bapak dan Ibu, ketahuilah bahwa kebahagiaan bukan milik orang muda saja. Tuhan tidak membatasi usia untuk mencintai, dihargai, atau membangun keluarga baru. Jika hati masih diberi ruang untuk bahagia, berarti itu adalah izin darinya. Kadang kebahagiaan itu datang terlambat bukan karena Tuhan mengabaikan, tetapi karena Dia ingin kita benar-benar siap ketika menerimanya. Menikah di usia 60 pun bisa menjadi anugerah yang luar biasa, selama dijalani dengan niat baik, hati yang tulus, dan doa yang tak pernah putus. Terima kasih Bapak dan Ibu sudah menemani saya sampai di segmen terakhir ini. Semoga apa yang kita bahas hari ini dapat membuka hati, memberi semangat baru, dan menambah ketenangan dalam menjalani hari-hari berikutnya. Saya doakan Bapak dan Ibu selalu sehat, diberi umur yang barokah, dan dilimpahi kebahagiaan yang sederhana namun tulus. Sampai bertemu di video berikutnya. Tetap semangat, tetap tersenyum, dan jangan lupa, bahagia itu hak setiap usia.